sebelum aku berangkat ke Jogja ngerantau, itu pas ibuku masuk rumah sakit. Wah, Halo guys, nah kali ini nih malam ini enaknya kita makan sesuatu yang oke banget. Gue lagi main di tempat salah satu kenalan gue yang dia tuh punya usaha nih. Lo lihat pisang goreng, ubi pakai sambal. Lo pasti penasaran kan? Nggak pernah ada sebelumnya. Yang unik adalah dia bukan orang asli tempat kita berada sekarang, tapi dia itu adalah perantauan dan berani memulai usaha di sini. Gue bakal ketemu sama orang. Mana ya nih orangnya? selamat malam. Wih, malam. Halo. Wah, ini dia. Lagi corona belum? Corona begini aja tadi. Oh iya, Sama sorry. nggak apa-apa ya. Tadi udah pakai hand sanitizer. Ada juga kok itu. Ada. Kita siapin. Nah, ini dia nih temen gua yang gue bilang tadi. Orang dari luar Pulau Jawa datang ke Jawa dan buka sebuah usaha. Kita bakal sharing-sharing nih. Boleh. Supaya orang-orang tuh tahu nih kenapa lu dapet semuanya ide sampai lu buat nyata. Tapi sebelum itu mungkin lu bisa sharing dulu nih, perkenalan dulu nih sama teman-teman gua. Sebelumnya kalian jangan lupa dulu subscribe Bus Channel biar makin semangat bikin videonya, oke? Thank you Mas Iki. Siap. Pertama perkenalan dulu. Yoi. Oke, nama saya Rizky Nata. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Poso. Tepatnya lagi Kota Tentena. Kalau kalian pernah tahu Kota Tentena, itulah asalku. Kampungku, kotaku. Jadi aku berasal dari sana. Aku datang ke Jogja itu 2014. Langsung masuk ke backgroundnya aja ya? Background usahanya. Cerita aja. Nyantai kan? Tentang diri lu lah pokoknya. Tentang diriku, oke. 2014 aku masuk kuliah pertama. Itu aku masuk awalnya ya coba tes-tes di beberapa universitas. Dan kebetulan jalannya ke UKDW, Duta Wacana. Oh, jadi lu nggak cuma langsung tes UKDW? Nyoba Enggak, semua? Sebelumnya nyoba UPN dulu, nyoba Atmajaya pernah juga. Jadi gitu. Jadi 2014 aku nyoba-nyoba, terakhir masuknya di UKDW. Jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Yang pada basicnya backgroundnya aku dari IPA. Anak IPA, SMA. akhirnya pembukuan. Akhirnya jadinya Bukan. pembukuan akuntansi, bikin jurnal. Nah, terus aku kuliah 4 tahun pas. Wih, cepet 4 Mas. tahun. Cepat lah. Nggak kayak gua. Makanya main boleh tapi jangan Keren. berlebihan. Aku juga nggak alim-alim banget juga pas kuliah kok. Emang agak nakal, bukan nakal juga sih, tapi dosen pada tahu negatif-negatifnya aja lah. Iya. Tukang tidur di kelas lah, apalah kayak gitu. Lulus 4 tahun, saya lulus 2018. Nah, pada saat lulus lah pertama kali Pigope buka. Oke, nah sebelum kita ke situ Mas. Oke. Tadi kan Mas cerita nih orang luar pulau datang ke Jogja, Iya. padahal belum keterima di mana-mana, bener ya? Terus ngetes aja ya? Ngetes aja. Ngetes aja. Pede Berani. aja. Pede aja sih kat orang rantau. Kenapa milih Jogja sih? Itu menarik tuh. Kenapa pilih Jogja? Sebenarnya awalnya dulu dari teman juga sih. Jadi kabar-kabar burung dari teman aja. Wah, kayaknya mereka rame-rame pengen ke Jogja nih. Terus rame-rame juga pengen masuk pertambangan. 2014 kan tuh lagi booming-boomingnya Ya, pertambangan. benar. Lagi naik nama lah. Nah, terus dari itu 2014 saya memutuskan untuk tes di situ dulu, tapi nggak masuk, nggak lolos. Lolos. Ya sudah, pada akhirnya langsung aja ke UKDW tes akuntansi. Awalnya pengen tes manajemen awalnya. Nyampe di sana ketemu dengan adminnya, ngobrol-ngobrol, dia ngeyakinin aku untuk akuntansi aja deh, karena dia anak akuntansi. Dan akhirnya keterima gitu ya. Dan akhirnya keterima. Nah, terus nih Mas, kalau kita ngomongin orang rantau, aku mau tahu deh, orang tuanya Mas Iki ini tipik kayak mana sih, maksudnya background pendidikannya dan usahanya sebelumnya di Sulawesi kan? Itu orang menarik tua? tuh. Iya benar. Di Tentena. Di Tentena ya. Di Tentena. Itu menarik tuh. Saya dari kecil itu backgroundnya emang di lingkungan pasar, di lingkungan wira swasta.
Orang tua saya keduanya wira swasta dua-duanya. Kalau papa ada sampingan proyek-proyek juga kadang. Proyek? Jadi kontraktor lah Oh, istilahnya, kontraktor. jadi kontraktor. Punya CV Oh, punya CV sendiri. sendiri. Ya, tapi kan nggak berpatokan dari situ. Tapi kan saya dari kecilnya itu emang benar-benar hidup di lingkungan pasar. Dan Karena- ibu tadi? Ibu pedagang, jual baju Oh, jual baju di Tentena. di pasar tersebut. Dulu di pasar, Ah. sekarang di pasar udah kurang aktif karena udah sepi. Sekarang udah depan rumah bikin toko. Hah? Jadi depan rumahku itu ada toko baju. Oh, itu punyanya ibu. Punyanya ibu. Kalau saudara anak berapa, Mas? Anak kedua. Anak kedua Dari dua bersaudara. Dari Aku dua anak bungsu. bersaudara. Anak bungsu. Anak bungsu, bro. yang anak pertama juga ngerantau gitu. Anak pertama ngerantau tapi nggak jauh sih, masih di Sulawesi juga. Masih di Sulawesi ya. Dia sekarang kerja di bank. Oh, di Bali sana. Nah, Ambil kalau minum. oh iya dong, Santai, pasti santai. aus ini juga nih dari tadi ngoceh terus. nih. Makan juga tuh, produknya langsung di depan. Pasti nanti gue sikat nih. Pasti Di kayak bank. betul. Nah, kalau kita ngelihat dari backgroundnya keluarganya Mas Iki ya, Iya. yang wirausaha, ada nggak sih andil besar orang tua menentukan apa yang Mas Iki ambil? Banyak lah. Emang nyuruh? Enggak juga. Enggak juga. Justru mereka pertama ngelarang kamu nanti kuliahnya gimana dan lain-lain. Karena kan aku sebenarnya punya bisnis ini juga karena malu juga sih, Mas. Mas udah sarjana nggak punya apa-apa. Jadi tuntutan hidup aja, tuntutan alam aja. Oh gitu. Jadi mau nggak mau udah sarjana, orang tua udah datang kan ngerayain wisudaan. Sepulang mereka komitmen sendiri aja, jangan minta uang lagi ke mereka. Kan udah sarjana. Udah sarjana. Udah lepas tanggung jawab lah. Oke. Dan dari itu aku lihat IP ku juga pas-pasan kan lulusnya. Oke. Pas-pasan. Ah, lanjut aja deh S2 sekalian. Oh, berarti sekarang lagi study juga S2. Iya, lagi udah tugas akhir malah. Udah proposal. Jadi mungkin Mas Iki bisa tadi kan bilang kan orang tua nih sempat mempertanyakan kan ngapain ngerantau. Nah, kenapa Mas Iki tiba-tiba bisa langsung ngerantau? Akhirnya diizinin. Nah, jadi aku itu bisa dibilang juga bebas juga, maksudnya bukan orang tua aku bukan tipikal orang tua yang ngekang. Anaknya harus ini, anaknya harus itu, enggak. Jadi aku bebas aja memilih. Aku senangnya di mana, ayo silakan. Mereka mah dukung-dukung aja karena mereka tahu juga aku nggak bakal macam-macam kan. Maksudnya aku masih di batas normal lah. Aku putusin. Nah, ini yang sampai kenapa aku bilang panjang ceritanya, karena sebelum aku berangkat ke Jogja ngerantau, itu pas ibuku masuk rumah sakit. Wah. Nah, gitu. Jadi perjalanan, jadi kisah-kisah itulah yang bikin kadang aku teringat. Kalau seandainya lagi malas-malasan, teringat aja. Wah, pas aku berangkat, ibuku masih terbaring di rumah Beban sakit. banget itu Mas Aku Iki. berangkatnya dari rumah sakit, Mas. Dari rumah sakit ke bandara. Jadi aku tidurnya di rumah sakit beberapa malam. Gila. Jadi dulu kan rencananya aku pengen kesini sama ibuku, diantarin kan. Tapi ternyata dia sakit, musibah kan, nggak ditahu. Jadi maka kakak kandungku yang nganterin aku jadinya, gantiin mamaku. Jadi kayak ganti nama gitu di tiket. Kayak gitu. Terus berat juga sih, Mas, gimana sih orang tua, Ya, berat apalagi banget. ibu. Tuh. Ya udah, mau nggak mau kan tiket udah dipesan udah jauh hari kan, mau nggak mau tetap berangkat. Jadi aku sebelum aku berangkat sempat doa dulu bareng keluarga di kamar rumah sakit. Jadi kan kita tidurnya di situ juga kan. Ngobrol, ya udah diputusin berangkatlah aku sama kakak itu. Nyampe di rumah, nanti ceritanya nyambung nih. Nyampe rumah pertama aku di Jogja, Hah? nanti ada ceritanya. Aku ketemu lagi sama pemilik rumahnya setelah 6 tahun kemudian. Dan ketemunya caranya beda. Iya. Oke, Mas. Berarti memang orang tua ini bukannya nggak suportif tapi cuma sedikit ngapain sih jauh-jauh, bener ya? Iya Gitu. sih. Terus tapi akhirnya diizinkan meskipun ada momen yang berat banget. Berat dia untuk ditinggalin. Luar biasa. Background dan cerita latar belakang Mas Iki ini bagiku luar biasa banget. Apalagi Iya. memulai ini dengan inti kalau masa udah sarjana nggak ada apa yang Karena aku dihasilkan. beranggapan, Mas, ini tak buka aja untuk teman-teman Nah. channel ini ya. Kalau kalian pengen startup, sebenarnya itu gampang. Cuma bertahannya yang susah. Betul banget. Kalau pengen buka usaha mah langsung aja kan, ayo buka bisa, yang penting ada duit modal. Sip Mas, kita lanjutin nanti. Oke, Nah, lu pasti pada penasaran kan cerita selanjutnya kayak mana. Ini unik banget nih. Sampai Mas Iki akhirnya dari sarjana mau lanjut S2 tanpa uang dari orang tua dan memulai namanya Pigope. Jangan kemana-mana, tetap di Bus. Nggak lama dari situ masih Sanmur juga,
kita udah mulai nemu nih pisang goreng pedas.